Jalan salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. Jalan salib yang kau tempuh membuatku jadi baru. Oh, pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku, ku naikkan pujian dan syukurku buat salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. Jalan salib yang kau tempuh membuatku jadi baru. Oh, oh pengorbananmu bagiku, ku naikkan pujian dan syukurku buat karuniamu. Oh pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku, ku berterima kasih buat karyamu yang telah selamatkanku. Darahmu sucikanku, darahmu pulihkanku, darahmu sembuhkanku, darahmu sucikanku, darahmu beriku hidup, darahmu sucikanku, darahmu Yesus, darahmu sucikanku, darahmu beriku hidup, darahmu sucikanku, darahmu Yesus. Oh pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku, ku naikkan pujian dan syukurku buat karuniamu. Oh pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu
terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa. Kau satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Tidak tergantikan. Yesus Kristus Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Shalom, terima kasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Voice of Victory. Saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan orang percaya, kita menginginkan untuk kehidupan kita selalu dikuasai oleh firman Tuhan. Tapi bagaimana untuk kehidupan kita bisa benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan, sedangkan keadaan sekeliling kita begitu kuat mencengkram kita untuk melakukan yang menjadi keinginan dunia ini atau keinginan daging kita. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang masih baru, memiliki tujuan untuk mendorong mereka, untuk meneguhkan mereka kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Saya kasih dalam Tuhan, kita tahu semua bahwa jemaat ini ada sebenarnya out of plan, di luar dari rencana, tanpa rencana Paulus. Kita tahu bahwa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus mendapatkan satu penglihatan, mendapatkan visi dari Tuhan. Nah, dijelaskan bahwa Paulus dari Frigia, kemudian dia pergi kepada Galatia, dan kemudian di daerah itu atau di dalam perjalanan itu dia dicegah oleh Roh Kudus untuk dia masuk ke Asia. Nah, apa yang terjadi? Ingat, Paulus punya tujuan, tetapi dalam tujuan itu ternyata tidak menjadi kehendak daripada Tuhan. Nah, kemudian perjalanannya dia masuk melintasi Misia sampai ke Troas, dan kemudian dari Makedonia, Neapolis, kemudian ke Filipi, dan di situ Paulus dan Silas dipenjara. Di dalam situasi seperti itu kita tahu dia masih tetap semangat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kemudian dia lakukan perjalanannya sampai ke Tesalonika. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hanya 3 minggu dia berada di Tesalonika. Kemudian jemaat dibangun oleh mereka. Hanya 3 minggu, bayangin. Dikatakan Alkitab dikatakan 3 sabat. Saya kasih dalam Tuhan,
Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 17. Di situ dikatakan dengan jelas, di situ jemaat mulai didirikan dan mulai surat ini ditulis setahun kemudian setelah situasi terjadi. Nah, jemaat yang terjadi di situ, mereka bertumbuh, mereka menjadi jemaat yang vibrant, mereka menjadi jemaat yang bersemangat, mereka menjadi jemaat yang luar biasa dan bukan jemaat yang stagnan karena nggak ada pemimpinnya, tapi jemaat ini menjadi jemaat yang luar biasa. Nah, Paulus, dia bersyukur atas berita yang diterimanya di dalam iman dan di dalam kasihnya. Paulus mengingatkan kepada mereka tentang satu kehidupan yang luar biasa yang mereka alami dan juga yang sedang Paulus mengalami saat dia berada di tengah-tengah atau berada bersama dengan mereka. Saudara dalam Tuhan, firman yang kita terima seharusnya seperti jemaat di Tesalonika ini, seharusnya membuat kita menjadi semangat, membuat kita menjadi berkoar-koar, berapi-api untuk terus bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, kadang-kala mungkin kita bertanya, kenapa sih kehidupan kita kok nggak seperti yang Tuhan mau? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada terminologi orang Kristen kapal selam, orang Kristen bunga flamboyan, dan seterusnya. Nah, orang Kristen kapal selam, ketika nggak ada hal yang penting, kadangkala orang tipe ini, lihat kapal selam kan, dia terus kalau nggak ada yang penting dia terus ada menyelam, tidak ada timbul di depan. Nah, ketika ada yang diperlukan baru keluar. Nah, kadangkala kita menjadi orang Kristen seperti itu. Kalau nggak ada perlunya, nggak mau datang ke persekutuan, iya kan? Nggak mau datang mencari Tuhan. Kita santai aja. Tapi waktu ada masalah, baru kita cari Tuhan. Ada lagi terminologi yang lain, orang Kristen bunga flamboyan. Nah, bunga flamboyan itu berwarna merah. Ketika dia berbunga, bunganya lebih banyak dari daunnya. Bunganya indah, namun dia butuh waktu. Itu kira-kira cukup lama untuk dia bisa berbunga. Nah, kurang lebih setahun sekali baru bunga flamboyan ini kelihatan luar biasa. Nah, banyak orang Kristen flamboyan di gereja hanya musiman, hanya ketika acara-acara khusus datang. Nah, kadang-kala kita seperti itu, bukan? Datang hanya kalau penting aja, baru kita muncul. Nah, ada lagi terminologi yang lain. Orang Kristen purba. Ini gak ada masalah ras tertentu ya. Tapi maksud saya pura-pura baik. Iya kan? Orang Kristen yang pura-pura baik. Ini kalau pelayanan di gereja luar biasa. Kata-katanya lembut, menarik, rendah hati kelihatannya. Tetapi di rumah punya banyak masalah yang dibuat. Atau masalah yang terjadi. Di tempat kerja punya banyak kasus. Di mana saja, di luar gereja terkenal sebagai batu sandungan. Tapi kalau di gereja, wah alamak kelihatan keren banget. Nah, ada lagi yang lain. Orang Kristen bonsai. Bapak Ibu tahu nggak? Bonsai adalah miniatur dari pohon yang besar kan. Jadi pohon yang gede dijadikan kecil, bayangin. Sehingga cukup menarik, disukai orang. Banyak yang suka untuk tanaman-tanaman seperti ini karena unik. Tapi masalahnya begini, walaupun mahal harganya, namun bonsai nggak pernah berbuah. Perhatikan ini. Sama seperti orang Kristen bonsai. Kelihatannya bagus, kelihatan hidupnya keren, tampak rohaninya dari luar bagus. Tapi sebenarnya imannya kerdil, tidak berbuah. Saya kasih dalam Tuhan, saya percaya kita nggak mau dari semua ilustrasi ini itu merupakan kita, bukan? Nah, oleh sebab itu saya kasih dalam Tuhan, John Stott buat statement seperti ini. Seorang teolog dari Inggris, dia bilang begini, Christian who neglect the Bible simply do not mature. Orang Kristen yang mengabaikan Alkitab, sederhananya orang itu tidak dewasa secara rohani. Terima kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari saya percaya saat kita mendengarkan renungan ini, saya percaya biar kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita kembali semangat, untuk kita melihat apa yang firman bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kok sampai sekarang kok nggak ada perubahan dalam diri saya? Coba cek kembali.
Seharusnya firman itu, dia menjadi luar biasa dalam pikiran, di dalam hati kita, dan mendorong tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, waktu kita mulai di-redirect kembali saat kita baca firman, yang muncul di dalam kehidupan kita adalah begini, kata repentance. Repentance itu artinya begini, berbalik dari kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Kristus kepada hal-hal yang berkenan kepada Dia. Oleh sebab itu, kalau kita berjalan di dalam repentance, waktu kita mulai baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, maka yang terjadi begini, kita berjalan kepada sesuatu tuntunan yang baru. Sehingga kehidupan lama kita, manusia lama kita, tidak menguasai kita. Makanya kekristenan, kita tidak dipanggil untuk kita berubah atau berjalan kepada kesempurnaan. Tetapi kita dipanggil, kita berjalan kepada keserupaan. Ada orang bilang begini, oh kita harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Kata sempurna itu memiliki suatu makna yang cukup dalam. Bahwa kita harus bertumbuh dalam kedewasaan. Di dalam keserupaan Kristus. Tindakan buruk yang sering kita lakukan sekarang menjadi suatu tindakan yang tidak kita ambil lagi, tapi kita berjalan kepada tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kebenaran sebenarnya tidak bisa mengubah kehidupan sampai kebenaran itu dipraktekkan dalam hidup ini. Berapa banyak kita menjadi orang percaya? Mungkin sudah cukup lama kita menjadi orang percaya. Tapi kenapa setiap kali kita baca Alkitab, kok nggak ada dampak, nggak ada hal yang mengubah hidup kita? Kemungkinan begini, kebenaran atau firman yang kita baca tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Makanya seberapa banyak pun yang kita baca, nggak jadi perbedaan dalam kehidupan ini. Tapi ingat, kebenaran yang dipraktekkan, kebenaran yang diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita akan membawa suatu perubahan yang besar dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, oleh sebab itu kebenaran bukan hanya sekedar untuk diketahui saja. Tapi kebenaran harus mengalami transformasi di dalam kehidupan ini. Kebenaran harus menguasai setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengarkan. Harus ada satu keyakinan untuk kita praktekkan, untuk kita aplikasikan. Kita bisa melihat begitu banyak orang di sekeliling kita yang mungkin maaf, mereka melayani kelihatannya, mereka rutin baca Alkitab, tapi kenapa kehidupannya gak berubah? Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang waktu baca Alkitab, mereka punya komitmen untuk praktekkan isi Alkitab. Mereka punya komitmen untuk menerapkan apa yang mereka ketahui. Sedang dibutuhkan orang-orang seperti itu. Maukah saudara, untuk saudara benar-benar membaca firman, merenungkan firman, devotion yang engkau lakukan, bukan hanya sekedar supaya kelihatan keren, tapi benar-benar supaya mengubahkan cara lama kita, manusia lama kita kepada keserupaan Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, encounter with God seharusnya membawa kita kepada suatu terobosan di dalam cara kita berpikir, sehingga seharusnya begini, di dalam terobosan yang kita alami membawa kesuksesan demi kesuksesan. Kadangkala kita berpikir hal ini begitu mustahil untuk terjadi, sehingga beberapa orang saja yang oh itu bisa terjadi hanya kepada segelintir orang. Saya mau beritahu, kalau benar-benar kita mengalami terobosan di dalam kehidupan ini, hal yang mustahil bisa menjadi mungkin bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena delighting in the word, firman yang hidup dalam kehidupan kita, membawa kita kepada sesuatu terobosan demi terobosan dalam hidup. Apa yang kita butuhkan dalam dunia akhir-akhir ini tidak lain dan tidak bukan, tetap kembali kepada Sang Firman. Firman memiliki satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau akhir-akhir ini engkau sedang berdoa, engkau sedang mengevaluasi dirimu, dan engkau melihat kenapa saya seperti ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari melihat kembali. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Sudahkah kita benar-benar firman yang kita ketahui, firman yang benar-benar kita miliki atau kita pelajari, sudah benar-benar menguasai hidup kita atau belum? Karena saya percaya begini, Tuhan menebus kita, menebus saya dan saudara.
Tujuannya bukan hanya supaya kita happy, bukan supaya kita berbangga saja, tapi supaya kita punya relationship, kita punya keintiman dengan dia. Karena keintiman bukanlah sebagai sebuah ritual yang kita bangun, tapi keintiman adalah suatu hasil dari penebusan Kristus terhadap kita, supaya kita bisa mengenal dia lebih lagi. Mari bangun hubungan ini, bangun keintiman yang lebih dalam, supaya pikiran kita tunduk di bawah firman Kristus, firman Allah yang hidup. Karena darah Yesus yang terpaku di kayu salib mengampuni dosa saya dan saudara, menebus dan menyucikan hati dan pikiran saya, memberikan kekudusan untuk saya mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Itu adalah tindakan Tuhan yang luar biasa, dan itu adalah kasih karunia yang melimpah yang ditunjukkan bagi saya dan saudara. Maukah hari ini engkau kembali datang, biar kiranya kehidupanmu melimpah, benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dunia sedang membutuhkan engkau. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut, jangan pernah lari dari masalah, karena Tuhan sedang ada di pihak kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia yang besar. Terima kasih untuk penyertaan bagi kami semua. Kiranya renungan singkat ini membawa kami kembali seperti jemaat di Tesalonika, Tuhan, di mana mereka benar-benar bertumbuh, di mana mereka benar-benar vibrant, di mana mereka benar-benar semangat yang luar biasa. Kiranya Tuhan, kami juga tetap semangat sampai Engkau datang kembali. Kami melihat Tuhan, begitu banyak sekarang orang-orang yang mungkin ditekan dengan masalah, dengan persoalan hidup. Kami tidak mau lari dari semua yang terjadi ini, tapi kami tahu Tuhan, kami kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya kami tinggal di dalam Sang Sumber. Kami selalu bersama dengan Engkau, karena Engkau adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, wahyukan lebih dalam hal-hal yang belum kami pahami, dan biar kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara.